Kristen Spanyol semakin kuat dengan bersatunya kerajaan Castilla dan Aragon melalui pernikahan Ratu Castilla, Isabella, dengan Raja Aragon, Ferdinand II. Sementara itu, kekuasaan Islam di Spanyol resmi berakhir setelah jatuhnya kerajaan Granada pada tahun 1492. Ini adalah awal dari kisah pilu bagi umat Islam dan kaum Yahudi di Spanyol. Pengadilan gereja diterapkan, yang kemudian lebih dikenal sebagai Inkuisisi Spanyol. Kebijakan ini berujung pada pengusiran dan pembantaian terhadap orang-orang Muslim dan kaum Yahudi. Mereka yang berada di Spanyol saat itu dipaksa untuk memeluk Katolik, dan bagi mereka yang menolak, pilihannya hanya dua: meninggalkan tanah Spanyol atau siap menerima resiko untuk dihabisi. Saat itu, umat Islam yang telah menjadi minoritas mencoba melakukan perlawanan, namun upaya mereka selalu gagal. Tak berputus asa, Muslim Spanyol kemudian mengirimkan surat kepada Khalifah Utsmani di Turki, hingga akhirnya kabar tersebut sampai ke istana. Saat itu, Utsmani sedang dipimpin oleh Bayezid II. Hal ini direspon oleh sang sultan dengan tindakan cepat. Sultan Bayezid II kemudian mengirimkan angkatan lautnya di bawah pimpinan Laksamana Kemal Reis menuju Spanyol. Namun, karena kondisi internal Utsmani yang saat itu sedang menghadapi serangan pemberontakan dari golongan Nasrani di Venezia, Hungaria, dan Prancis, hingga ancaman dari Syiah Syafawiyah, maka sang sultan lebih memilih untuk mengirimkan misi penyelamatan bagi orang-orang Muslim di Spanyol. Hal menarik dari misi ini adalah Sultan Bayezid II dan pasukannya tidak hanya menyelamatkan saudara seiman Muslim. Para rombongan ini juga menyelamatkan orang-orang Yahudi yang terusir. Saat itu tercatat ada lebih dari 150.000 orang-orang Yahudi yang ikut dibawa menuju wilayah Turki Utsmani. Ketika para rombongan ini sampai ke Turki, Sultan langsung memberikan surat perintah kepada para bawahannya untuk menyambut para pengungsi ini dengan baik dan terbuka. Dalam surat perintah tersebut, Sultan Bayezid II juga mengatakan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada keturunan Nabi Ibrahim dan Yakub, menjamin makanan yang layak untuk mereka. Mereka bisa datang dan menetap di Istanbul, hidup dengan damai, bebas melakukan perdagangan, dan memiliki rumah dan tanah sendiri. Beliau juga mengancam akan memberikan sanksi bagi gubernur yang menolak para pengungsi Yahudi tersebut. Sultan mencemooh tindakan Ferdinand karena telah mengusir seluruh kelompok masyarakat minoritas. Anda berani menyebut Ferdinand sebagai penguasa yang bijaksana. Dia yang telah memiskinkan negaranya sendiri dan memperkaya negara saya. Kesultanan Utsmani atau Ottoman Empire bertahan lebih dari 600 tahun dan menguasai wilayah geografis yang luas, termasuk Palestina. Tinta emas sejarahnya menjadi saksi terhadap keadilan dan kedamaian yang ditemukan dalam kekhalifahan Islam saat itu. Kehidupan umat beragama berjalan harmonis dan damai. Orang-orang Islam berserta Yahudi dan Nasrani hidup secara berdampingan di Palestina. Meski mereka berbeda warna, tidak ada perpecahan. Mereka semua hidup dengan nilai kemanusiaan yang sama. Hingga pada tahun 1923, Zionis Yahudi muncul bersama kaki tangannya Inggris Raya yang merampas kedamaian di Palestina. Tragisnya, hingga saat ini penjajahan di Palestina seperti terus dibiarkan oleh dunia yang mengaku dirinya sebagai pembawa ide-ide perdamaian. Dan lebih menyedihkannya lagi, Palestina diabaikan oleh saudaranya yang sedang sibuk dengan konflik perpecahan hingga tak kunjung selesai. Persatuan adalah sumber kemenangan, dan perpecahan adalah awal dari kekalahan. Inilah aku yang suka belajar dari sejarah.